Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Malam Tabu Gunung Raung. Cerita ini ditulis oleh Alin Amberwati. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pagi pun mulai menyapa. Sebelum beristirahat, kami lebih dulu menikmati sunrise di pos 4. Meskipun tidak kentara, namun kami sudah cukup bahagia. Anehnya kami melihat ada 2 tenda lain bertengger tidak jauh dari tenda kami. Padahal semalam aku dan yang lainnya tidak melihat adanya tenda itu. Loh, kok tiba-tiba ada 2 tenda di ujung sana? Aku bertanya keheranan. Padahal semalam rasanya 2 tenda itu belum ada deh. Aku juga gak denger ada pendaki lain sedang membangun tenda semalam. Ya udah, kita samperin aja yuk. Kita bertiga pun bergegas untuk menghampiri 2 tenda di ujung sana. Berharap kami bisa menambah kawan di atas raung. Namun setelah kami sampai di tenda itu, kami tidak melihat siapapun di sana. Bahkan barang-barang pendaki pun tidak ada di dalamnya. Tenda itu benar-benar kosong. Loh, kok kosong? Iya, Di. Mungkin mereka lagi ke atas puncak kali, Di. Mereka memang sengaja nggak bongkar tenda ini dulu. Tapi aneh loh, Gas. Aneh loh. Bukankah kalau mereka memang sengaja meninggalkan tenda ini, mereka pasti akan meninggalkannya beserta barang-barangnya, barang yang dibawa mereka itu. Sudahlah. Kita harus tetap berpikir positif. Kami pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tenda kami. Namun sebelum kami beranjak, aku kembali memastikan isi di dalam tenda itu 1 kali lagi. Anehnya, setelah aku mencoba untuk mengeceknya, aku mencium bau bangkai yang sangat pekat. Bahkan saking busuknya, aku pun sampai muntah-muntah di depan tenda itu. Kedua temanku yang sudah lebih dulu jalan pun berbalik ke arahku dan bergegas untuk menghampiriku karena melihat aku tengah muntah-muntah. Loh, Gas, kamu kenapa? Kok muntah gitu? Wah, sumpah, Di, baunya busuk banget. Aku gak kuat, Di. Bau? Bau gimana maksudnya? Itu loh, di dalam tenda. Ucapku sembari menunjuk ke arah tenda itu. Adi dan Fajar pun masuk ke dalam tenda yang ditunjukkan olehku. Namun anehnya mereka berdua tidak mencium bau apapun. Bau yang mereka cium justru bau melati, bukan bau busuk atau bau bangkai. Loh, ini wangi kok, Gas. Bau melati. Masa sih? Jelas-jelas itu bau busuk kok. Bahkan kalian lihat sendiri kan, aku sampai mual-mual. Tapi ini benar-benar bau wangi, Gas. Bau melati, kata Fajar menimpali. Aku pun ingin mencoba untuk memastikan ucapan Fajar dan Adi. Aku lantas kembali masuk ke dalam tenda, dan benar saja, apa yang aku cium bukan lagi aroma busuk, melainkan aroma melati yang benar-benar harum. Benar-benar aneh, namun ini kenyataannya. Rasanya tidak mungkin jika aroma busuk itu menghilang begitu saja dan digantikan dengan aroma melati yang begitu semerbak. Kemana perginya bau bangkai itu? Rasanya aku tidak salah mencium bau busuk. Aku terus terdiam seraya merenungkan hal yang sebenarnya terjadi. Lagi dan lagi rasanya ada yang tidak beres saat ini. Aku pun bergegas untuk kembali ke dalam tendaku, karena aku tidak ingin terus dihantui rasa bingung. Entah itu adalah bau busuk atau bau semerbak, rasanya
dua tenda bertengger kokoh itu menyimpan sebuah misteri yang aku sendiri pun tidak tahu. Aku pun kemudian memilih untuk duduk di depan tenda kami, seraya terus memandangi ke arah dua tenda yang belum lama ini aku dan kedua temanku itu datangi. Tatapanku tidak beralih sedikit pun, hingga aku pun sempat ditegur oleh Adi dan Fajar agar aku tidak terus-menerus menatap ke arah dua tenda misterius itu. Namun aku masih tetap saja memandang ke arah dua tenda itu. Aku memperhatikannya dengan seksama. Semakin aku memperhatikan ke arah sana, aku seperti melihat ada aktivitas di dalam tenda itu. Tapi rasanya tidak mungkin, karena saat aku dan kedua kawanku mengecek ke sana, tidak ada satupun orang di sana, sehingga tidak masuk akal jika ada aktivitas di dalamnya. Karena tidak ingin aku terus memandang ke arah tenda misterius itu, Fajar dan Adi pun kemudian mengajakku untuk masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Siang nanti kami berencana untuk melakukan perjalanan kami menuju Puncak Bendera. Kami bertiga pun kemudian memilih untuk tidur di dalam tenda, meskipun saat itu matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Meskipun bukan waktu yang tepat untuk tidur, namun rasa lelah dan ngantuk yang kami rasakan itu tidak mampu lagi kami tahankan. Di tengah tidur kami, aku merasa seperti mendengar suara hewan buas dari kejauhan. Aku pun mencoba untuk mengabaikannya, karena aku pikir jika suara itu, mungkin itu hanya halusinasiku saja. Namun semakin aku bersikap abai, suara itu semakin keras terdengar, sangat mirip dengan suara seekor macan. Akhirnya aku pun terbangun dari tidurku dan mencoba untuk membuka pintu tenda. Aku mencoba untuk memastikan kondisi sekitar. Aku tidak melihat apapun atau siapapun di sekeliling tenda kami. Dari kejauhan pun, aku tidak melihat adanya macan atau hewan buas lainnya. Mungkin memang hanya halusinasiku saja ini. Sesaat sebelum aku masuk ke dalam tenda lagi, pandanganku mengarah ke arah tenda misterius yang sebelumnya kami singgahi. Anehnya, dua tenda itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Hanya ada tenda kami dan tidak ada tenda lainnya. Aku pun berusaha untuk memastikannya dengan mengucek-ucek kedua mataku. Dan benar saja, tidak ada tenda misterius itu di sana. Tenda itu sudah menghilang. Rasa ngantukku pun tiba-tiba mencuat lagi. Rasanya benar-benar merinding ketakutan. Aku rasa hal ganjil kembali datang kepadaku. Aku benar-benar merinding dan tidak sanggup lagi untuk tertidur, meskipun ragaku benar-benar kelelahan. Aku terus berusaha untuk memejamkan mataku, namun aku benar-benar tidak bisa. Ada apa sebenarnya? Apa ini dampak yang harus aku terima karena aku nekat naik ke Gunung Raung tepat di malam tabu, seperti yang diucapkan oleh pemilik warung di base camp itu? Atau mungkin ini akibat yang harus aku terima karena aku naik dengan jumlah ganjil tepat di malam Jumat Kliwon. Iya, memang ini akibat yang harus aku terima. Mengapa semua datang bertubi-tubi dan hanya aku seorang diri yang terus-menerus dihantui? Bukankah kedua kawan baruku itu juga melakukan kekeliruan karena mereka pun nekat naik tepat di malam tabu dan mendaki dalam jumlah ganjil? Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kemana perginya tenda itu? Lalu siapa sosok di balik suara auman itu? Aku berucap lirih setengah ketakutan. Aku terus-menerus dihantui rasa takut, bahkan sampai keringat dingin pun keluar membasahi seluruh tubuhku. Tak lama kemudian Adi dan Fajar pun terbangun. Keduanya pun langsung fokus kepadaku yang sedari tadi tidak tidur. Loh, Gas, kok kamu gak tidur? Udah kok tadi. Mukamu pucat banget loh, Gas. Masa sih, Jar? Enggak kok, biasa saja nih. Bener, Gas, kamu sakit ya? Sembari memastikan kondisiku, aku pun memilih untuk terdiam. Setelahnya Fajar dan Adi pun terus berusaha untuk membujukku agar aku mau buka suara. Pada akhirnya aku pun memilih untuk memberitahukannya kepada mereka berdua,
dari mulai kejadian awal yang sampai aku rahasiakan dan kejadian yang baru saja aku alami. Bagaimanapun juga dipendam sendiri rasanya sangat tidak enak. Aku pun menceritakan kepada mereka jika sebelum kami sampai di pos 4, aku sempat mendengar suara langkah kaki kuda beserta sosok di balik langkah kaki itu. Ada seseorang yang mengemudikan kuda itu. Meskipun kedua temanku mendengar suara langkah kaki kuda itu, namun mereka tidak mendengar jika ada orang di balik langkah kaki itu. Bukan hanya itu, aku pun menceritakan kepada mereka jika aku baru saja mengalami hal buruk. Saat aku tidur, aku mendengar suara hewan buas tak jauh dari tenda kami. Suaranya begitu mirip dengan suara macan. Tidak hanya itu, aku pun menceritakan kepada mereka tentang tenda misterius yang sebelumnya kami singgahi. Saat aku melihat ke arah tenda itu, kedua tenda itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Tenda itu sudah menghilang tanpa adanya jejak sedikit pun. Keganjilan itu aku alami dengan mata kepalaku sendiri. Bahkan aku sampai merinding dan keluar keringat dingin tanpa henti. Setelahnya kedua temanku pun merasakan rasa takut yang sama seperti yang saat ini aku alami. Kami bertiga benar-benar dihantui rasa takut. Kami bertiga pun berpikir untuk menyudahi pendakian ini karena kami merasakan kekhawatiran yang cukup hebat. Daripada pendakian kami berujung malapetaka, bukankah sebaiknya kami menyudahi lebih dulu sebelum semuanya menjadi bumerang, pikir kami kala itu. Lebih baik kita sudahi pendakian ini saja. Iya, aku setuju dengan Adi. Firasatku juga sudah mulai tidak enak. Kami pun kemudian bergegas untuk mengemasi semua barang-barang milik kami. Setelahnya kami pun juga bergegas untuk membongkar tenda milik kami. Setelah semuanya selesai, kami pun bergegas untuk turun. Sesaat sebelum turun, tiba-tiba saja ada seorang kakek tua mendekat ke arah kami. Entah dari mana asal kakek tua itu, namun aku merasa begitu dekat dengan kakek tua itu. Kakek tua itu lantas memanggil namaku, bahkan dengan nama yang begitu lengkap. Bagas Purnama bin Anjas Purnama, panggil kakek tua itu padaku. Kakek itu pun mendekat ke arahku, bahkan ia sampai memelukku dengan begitu erat, seakan-akan ia juga begitu mengenalku. Kakek siapa ya? Saya kakekmu, kakek kandungmu, ayah dari ayah kamu, Bagas. Memang aku belum pernah melihat kakekku, karena kata ayah, kakek sudah lama meninggal. Meskipun aku sendiri belum pernah melihat makam kakekku sendiri, karena ayah selalu beralasan jika kuburan kakekku sudah rata dengan tanah dan nisannya pun sudah lapuk dimakan waktu. Kakek ini beneran kakekmu, Gas? Tanya Adi dan Fajar. Kakekku sudah lama meninggal, kata ayah. Tapi beliau bilang kalau dia adalah kakekmu, Gas. Ucap Adi dan Fajar lagi sangat lirih. Aku mencoba untuk mencerna situasi saat ini. Apa maksud kehadiran kakekku di sini? Apa mungkin sosok di hadapanku saat ini benar-benar kakek kandungku? Jika benar, lalu apa alasan dia datang? Mengapa beliau bisa sampai di atas sini? Bahkan Gunung Raung begitu tinggi dan sulit untuk dilalui oleh seorang lansia. Kakek datang untuk menjemput kamu, Bagas. Memangnya kakek mau mengajakku kemana? Ke rumah kakek. Di mana rumah kakek? Di atas sana, Gas. Sang kakek pun menunjuk ke arah puncak Raung nan jauh di sana. Sementara kedua teman baruku pun nampak kebingungan dengan perbincangan di antara aku dan juga kakek tua itu. Mereka juga bingung dengan sosok sang kakek yang datang secara tiba-tiba. Maaf, Kek, tapi aku mau turun. Kamu akan aman kalau sama kakek, ucap kakek tua itu. Sang kakek pun kemudian memintaku untuk ikut bersamanya naik ke atas Gunung Raung untuk singgah ke tempat tinggalnya. Anehnya, aku menuruti semua ucapan sang kakek dan percaya begitu saja dengan ajakannya. Kedua temanku mencoba untuk menahanku pergi,
Mereka punya firasat buruk dengan sang kakek dan niat kakek itu untuk mengajakku pergi. Bagas, jangan percaya begitu saja. Kalau kamu dijadikan tumbal nantinya gimana? Benar, Gas. Aku khawatir sang kakek akan melakukan ritual buruk dengan mengorbankan kamu. Tapi dia itu kakekku, Jar. Jadi tidak mungkinlah dia akan berbuat buruk terhadapku. Memang kamu yakin dia benar-benar kakekmu? Bukankah kakekmu sudah lama meninggal? Sumpah, Gas, lebih baik kita turun saja. Saat itu aku benar-benar mengalami dilema yang luar biasa. Di satu sisi aku percaya dengan apa yang diucapkan oleh sang kakek yang saat ini berdiri di hadapanku. Namun di sisi lain, aku pun tidak bisa mengabaikan ucapan kedua teman baruku ini. Terlebih lagi mereka memiliki firasat buruk tentang semuanya. Aku pun akhirnya berinisiatif untuk mengajak kedua teman baruku tersebut untuk bergabung bersama, untuk naik dengan kakek yang mengaku sebagai kakek kandungku. Namun anehnya, kedua kawanku itu menolak ajakanku. Bukankah kita sudah berniat turun, Gas? Ucap Adi padaku. Ayolah, kita naik lagi. Lagi pula kan ada kakek yang bakal jaga kita bertiga. Ucapku mencoba untuk meyakinkan kedua kawanku itu. Sepertinya aku belum bisa, Gas. Iya, aku juga belum bisa. Aku khawatir hal buruk justru akan datang menghampiri kita di tengah perjalanan menuju puncak raung sana. Tapi aku sangat ingin naik. Aku benar-benar tidak paham dengan perasaanku saat itu. Rasanya aku sangat ingin ikut dengan sang kakek. Padahal sebelumnya aku sangat ingin turun karena banyaknya keganjilan yang menghampiriku. Tapi mengapa semua rasa takutku itu terhempas begitu saja saat setelah aku bertemu dengan sang kakek? Apa benar kakek di hadapanku akan membebaskanku dari keganjilan yang menderaku? Kita sudah tidak punya banyak waktu lagi. Ayo, Gas, kita naik. Tapi gimana dengan teman-temanku, Kek? Mereka tidak perlu ikut. Bukankah mereka juga ingin turun dengan segera? Ucap sang kakek padaku. Kedua kawanku terus berusaha agar aku tidak ikut bersama sang kakek. Mereka terus berusaha untuk meyakinkanku. Namun kali ini perasaanku lebih condong kepada kakek dan aku berusaha untuk bersikap abai dengan kedua kawanku. Aku akan pergi dengan kakekku. Kalau sampai 3 hari aku tidak kunjung kembali, tolong cari aku ya. Ucapku kepada kawan baruku itu. Aku setengah tidak sadar dengan apa yang aku ucapkan. Namun kalimat yang terlontar dari mulutku itu berhasil membuat kedua temanku merasakan rasa takut yang luar biasa. Kakek pun lantas menggenggam tanganku dan langsung menarikku pergi meninggalkan dua temanku yang masih berusaha untuk menahanku. Di dalam lubuk hatiku yang terdalam, rasanya aku sangat ingin menolak ajakan sang kakek. Namun aku tidak mampu untuk menolaknya. Mulutku seakan keluh dan tidak bisa untuk berkata tidak. Langkah kakiku pun terasa mudah untuk mengikuti langkah kaki sang kakek. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Aku seakan terhipnotis oleh semua ucapan manis kakek dan aku tidak kuasa untuk menolak semuanya. Aku lantas berjalan bersama sang kakek menuju pos-pos selanjutnya dan meninggalkan pos 4, sekaligus meninggalkan kedua kawan baruku yang sudah begitu baik kepadaku. Mereka tidak bisa menahanku pergi, karena mereka tidak cukup berani untuk itu. Setelah berjalan bersama kakek, aku tidak lagi mengalami keganjilan-keganjilan yang sebelumnya aku alami. Pendakian pun terasa begitu mudah. Bahkan aku sama sekali tidak merasakan rasa lelah sedikit pun. Rasa haus bahkan tidak menderaku. Namun, aku merasakan rasa lega karena semua keganjilan nyatanya sudah sirna. Apa cucu kakek cuma aku saja? Benar, Bagas. Kamu satu-satunya cucu kakek. Makanya, kakek mengajak kamu untuk datang. Tapi kakek tahu dari mana aku datang ke Raung? Kakek tahu semua hal tentang kamu, Bagas. Tentang kamu si anak sematawayang
yang mengalami kehidupan pelik karena harus membiayai semua kehidupan kedua orang tua kamu. Kakek tahu betul perasaan kamu, Bagas. Mendengar itu semua, tanpa sadar air mata pun menetes membasahi kedua pipiku. Nyatanya kakek benar-benar tahu penderitaanku selama ini. Kakek benar-benar paham dengan apa yang aku rasakan. Kamu jangan khawatir. Di sini kamu akan bahagia, Bagas. Ada kakek yang tidak akan membuat luka di dalam hati Bagas. Benarkah kakek? Iya, Gas, benar. Kakek pun tiba-tiba memelukku, seraya menguatkanku. Kakek menepuk-nepuk pundakku dan terus meyakinkanku bahwa tidak sepantasnya aku mengalami hal buruk. Karena aku tidak salah. Kedua orang tuakulah yang salah. Aku benar-benar seperti menemukan rumah, menemukan tempat untuk pulang. Setelah sekian lama aku merindukan itu semua. Kakek pun terus membawaku ke dalam dunianya. Aku dan kakek terus berjalan menyusuri hutan lebar di sepanjang jalur pendakian menuju puncak Raung. Tanpa aku sadari, kedua temanku pun mengikuti dari arah belakang. Karena memang mereka memiliki firasat buruk. Mereka begitu pandai mengindik, hingga aku dan kakek bahkan tidak sadar dengan usaha mereka yang terus mengikuti arahku. Aku pun baru mengetahuinya setelah semua petaka buruk mampir di dalam kehidupanku selama pendakian ini. Tanpa sadar, hari yang semula terang mendadak berganti menjadi gelap. Jam tangan yang semula berdetak setiap detiknya, tiba-tiba saja tidak lagi bersuara. Jam di tanganku mendadak mati tanpa sebab. Padahal sebelum lama ini, aku baru membelinya. Rasanya benar-benar aneh. Aku pun mulai gelisah. Namun kegelisahanku sepertinya diketahui oleh kakek. Kamu kenapa, Bagas? Enggak, kek. Enggak kenapa-napa kok. Hanya kepikiran dengan Adi dan Fajar saja. Mereka sudah kembali. Kamu akan merasa nyaman dan aman di sini, ucap kakek padaku. Anehnya, apapun yang keluar dari mulut kakek berhasil membiusku. Hingga aku tidak bergeming sedikit pun. Aku benar-benar menaruh percaya yang luar biasa kepada sang kakek. Padahal baru kali ini aku jumpa dengan beliau. Kok di sini gelap banget ya, kek? Padahal rasa-rasanya tadi baru jam 12 siang deh. Kamu mungkin salah lihat, Bagas. Tadi bukan jam 12 siang, melainkan sudah jam 12 malam. Kita sudah berjalan cukup jauh loh. Tapi aku merasa kita baru berjalan sebentar kok, kek. Bahkan aku pun nggak ngerasain capek sedikit pun. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kami pun terus berjalan hingga aku pun diajak sang kakek untuk mampir ke sebuah pemukiman yang terbilang aneh. Karena rasanya tidak mungkin ada sebuah pemukiman di atas ketinggian Gunung Raung. Ditambah lagi, medan Raung tidak begitu datar, sehingga rasanya sangat-sangat mustahil. Ini masih di Raung, kek. Kata kakek, kita mau ke puncak. Aku bertanya pada kakek dengan begitu polos. Kita singgah dulu sebentar ke rumah kakek. Setelahnya kita kembali melakukan perjalanan menuju puncak seperti yang kamu inginkan. Aku pun hanya menuruti ucapan kakek tanpa berpikir tentang hal-hal buruk lainnya. Nyatanya sesampainya aku di pemukiman itu, banyak sekali janur terpasang di sepanjang jalan. Layaknya sedang ada hajatan. Para penduduk di sana pun terlihat begitu asing bagiku. Mereka berwajah pucat dengan pakaian adat melekat di tubuhnya, baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan. Suara gamelan pun terus mengalun tanpa henti. Di sana aku melihat beberapa kuda putih bertengger di sebuah kandang. Kuda itu nampak begitu gagah, pandangan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Para warga pun sudah berduyun-duyun pergi menuju ke sebuah pendopo yang ada di sana.
Aku diajak kakek untuk pergi ke pendopo itu juga. Saat aku melintasi kerumunan para warga, mereka langsung bersikap aneh kepadaku dan kakek. Mereka langsung menunduk hingga kami lewat, seolah-olah memberikan penghormatan luar biasa kepadaku dan juga kakek. Kek, apa kakek orang penting di sini? Bukan, Gas. Kakek hanya lelaki tua yang kebetulan singgah di sini. Lalu untuk apa kita datang ke pendopo ini, Kek? Bukankah penduduk di sini sedang ada hajatan? Kita memang perlu datang, Bagas. Terlebih lagi kamu. Aku, Kek? Kenapa aku? Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Kami pun berjalan pelan menuju singgasana di pendopo yang kami lihat itu. Orang-orang gagah di sana mempersilahkan kakek dan aku untuk duduk di sebuah kursi yang terlihat tidak biasa. Kursi yang lebih mirip dengan kursi raja-raja, dan rasanya tidak pantas jika aku yang duduk di atasnya. Aku merasa ada yang tidak beres di tempatku berpijak saat ini. Dari kejauhan aku mendengar ada beberapa orang sedang memandangiku, seraya berbisik lirih dalam bahasa Jawa. Aku cukup paham dengan bahasa Jawa, sehingga aku pun mengerti apa yang menjadi perbincangan di antara mereka. Laki-laki itu yang akan menjadi penerus kakek menjadi abdi dalam kah? Bisik beberapa orang dari kejauhan, seraya menunjuk-nunjuk ke arahku. Tadi dari mana asal lelaki itu? Wajahnya dengan kakek begitu mirip. Bisik mereka lagi. Dia pasti tidak akan mungkin bisa kembali, sama seperti kakek yang harus menjadi abdi dalam di sini hingga hari akhir tiba. Bisik mereka terus-menerus. Rasanya aku sangat ingin menghampiri mereka untuk sekedar menanyakan apa maksud dari perkataan mereka. Apa maksud dari kata abdi dalam? Siapa yang tidak bisa kembali? Dan apa kaitannya antara aku, kakek, dan abdi dalam? Aku semakin merasa tidak nyaman. Tidak lama kemudian tiba-tiba saja semua orang berdiri tanpa sebab. Ternyata ada seorang perempuan cantik yang dipanggil Ratu oleh semua orang berjalan dengan begitu anggun mendekat ke arah pendopo. Ratu itu bahkan duduk tak jauh dari tempatku duduk. Sang Ratu kemudian memanggil kakek dan ia lantas berbisik kepada kakek. Entah apa yang dibicarakan oleh keduanya. Setelah itu, para penduduk seakan-akan melakukan ritual yang entah tujuannya untuk apa. Aku masih belum paham dengan apa yang terjadi saat itu. Aku hanya bisa duduk terdiam tanpa sedikit pun kata keluar dari mulutku. Aku berusaha untuk melempar tanya ke kakek, namun ia tidak bergeming sedikit pun. Ia terlihat begitu khusyuk mengikuti ritual yang entah aku sendiri pun tidak tahu untuk apa dan apa tujuannya. Aduh, aku harus gimana ini? Aku merasa tidak aman di sini. Aku berucap penuh dengan kegelisahan. Tiba-tiba saja dari kejauhan datang seekor macan putih yang terlihat begitu gagah hadir di tengah ritual. Aku pun langsung mengingat suara hewan buas yang aku dengar saat berada di pos 4. Aku pun merasa bahwa suara yang aku dengar berasal dari macan putih yang saat ini berada di hadapanku. Namun anehnya, semua penduduk di sini tidak ada yang ketakutan saat macan putih itu datang. Mereka justru bersikap menunduk kepada macan putih itu. Apa mungkin macan putih itu yang aku lihat saat ini hanyalah jelmaan? Pikirku kala itu. Sebab rasanya tidak mungkin macan putih ini terus bersikap tenang di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Kek, kakek, Bagas boleh pergi nggak? Bagas takut di sini, kek. Diam. Kamu harus diam. Bentak sang kakek. Sikap kakek benar-benar berubah 180 derajat. Kakek yang semula bersikap manis, kakek yang semula menguatkanku, dan kakek yang semula menjadi sosok yang paling mengerti kondisiku. Kini ia benar-benar berubah. Kakek bahkan membentakku sama seperti yang sering dilakukan oleh ayah dan juga ibu di rumah. Tanpa sadar, air mataku menetes. Kakek yang semula aku pikir sebagai rumah, nyatanya
bersikap buruk kepadaku dalam waktu sekejap. Aku pun berniat untuk kabur dari lingkaran ini, namun kakek terus menahanku untuk pergi. Sikapku itu berhasil membuat semua orang di sana terus memandang ke arahku. Kakek lantas memberikanku minuman yang lebih mirip dengan jamu. Kakek pun memaksaku untuk meminumnya setelah ritual selesai. Kakek terus memaksakan, padahal aku sudah berusaha untuk menolaknya kala itu. Hingga pada akhirnya, aku pun terpaksa meminumnya. Setelah semuanya selesai, kakek kemudian mengajakku untuk beranjak pergi menuju gubuk miliknya yang berlokasi tidak jauh dari pendopo. Saat sebelum aku masuk ke dalam gubuk kakek, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil namaku, lirih. Bagas, Bagas, hoi. Ucapnya lirih, suara yang aku dengar itu. Aku pun menoleh. Ternyata itu adalah Adi dan Fajar. Keduanya memintaku untuk mendekat ke arahnya. Namun aku tidak bisa langsung beranjak begitu saja. Aku mencoba untuk memastikan jika kakek sudah benar-benar masuk ke dalam gubuknya. Baru setelah itu, aku akan bergegas untuk pergi menghampiri Adi dan juga Fajar. Setelah aku merasa semua situasi sudah aman, terlebih lagi semua orang sudah kembali ke gubuknya masing-masing, aku pun bergegas untuk menghampiri Fajar dan juga Adi yang saat itu berada di balik pohon besar yang tak jauh dari gubuk sang kakek. Aku berjalan sangat pelan agar aku tidak meninggalkan jejak ataupun suara. Setelahnya aku pun bergabung dengan kedua teman baruku ini. Kedua temanku itu pun menceritakan bahwa kami harus segera keluar dari dimensi ini, karena memang ada yang tidak beres. Terlebih lagi dengan sikap kakek yang tidaklah masuk akal. Pasti ada sesuatu hal yang tidak diketahui olehku. Kami pun kemudian berusaha untuk mencari jalan keluar dari tempat yang saat ini kami pijaki. Beruntung sebelum masuk ke tempat ini, Adi dan Fajar meninggalkan jejak berupa tali di sepanjang jalan yang mereka lewati. Tentu tanda itu akan membawa kami bertiga kembali ke jalan yang benar. Mereka pun berkeliling-keliling untuk mencari tali yang sebelumnya mereka ikatkan ke ranting-ranting pohon. Namun anehnya, mereka tidak kunjung menemukan tali yang sebelumnya mereka tinggalkan. Hingga perlahan-lahan keganjilan pun mulai muncul kembali menghampiri mereka bertiga, terutama aku. Saat berada di persimpangan jalan, secara tiba-tiba aku melihat bayangan kakek. Namun setelah mencoba untuk memastikannya, bayangan itu pun hilang dengan sekejap. Hal itu terjadi berulang-ulang, namun hanya aku yang bisa melihatnya. Karena lelah, kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak. Saat itu, kami sudah berhasil meninggalkan pemukiman misterius itu. Namun kami belum menemukan jalur pendakian yang bisa membawa kami turun ke bawah. Baru beberapa menit kami beristirahat, tiba-tiba saja kami mendengar tangisan seorang perempuan. Kami pun lantas mencoba untuk mencari tahu. Dan betapa terkejutnya kami ketika mendapati ada sesosok kuntilanak bertengger di atas pohon tepat di atas kepala kami. Kami pun langsung lari terbirit-birit karena rasa takut. Namun suara kuntilanak itu justru semakin melengking dan membuat bulu kuduk kami bertiga berdiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucapku kebingungan. Baca semampu kita. Kita harus yakin kalau setan itu akan hilang dalam sekejap. Ucap Adi padaku. Kami pun mengikuti ucapan Adi. Kami membaca bacaan Al-Quran semampu kami. Dan benar saja. Karena kami bertiga yakin kuntilanak itu pun akhirnya pergi dan menghilang begitu saja. Kami merasa cukup lega karena setan itu sudah benar-benar pergi. Kita harus segera menemukan jalan keluar. Atau kalau tidak, kita akan selamanya terpenjara di sini. Sepanjang hari, hanya malam yang kami temui. Hari tidak kunjung berganti menjadi siang. Memang terdengar sangat aneh. Namun itulah yang kami bertiga alami. Bahkan kami pun masih setengah tidak percaya dengan apa yang kami alami. Ternyata setelah kuntilanak itu menghilang, muncul setan-setan yang lain dan berhasil membuat rasa takut kami memuncak lagi dan lagi. Ada banyak sekali penampakan sosok mengerikan.
ada sosok pendaki dengan wajah yang begitu hancur. Ada sosok pocong dan ada banyak sosok menyeramkan lainnya. Mereka terus mengejar ke arah kami tanpa henti. Kami pun terus berlari terbirit-birit untuk menghindar dari jeratan makhluk-makhluk mengerikan itu. Kami sudah tidak lagi memperdulikan rasa lelah yang kami rasakan. Yang saat itu kami pikirkan adalah bagaimana caranya kami bisa lepas dari jeratan mereka semua. Tanpa sadar kami berjalan ke arah yang salah. Langkah kaki kami justru membawa kami sampai di bibir jurang. Dan memaksa kami harus berhenti saat itu juga. Sosok-sosok mengerikan itu pun nampak kegirangan. Mereka semua berlahan-lahan mendekat ke arah kami. Kami pun hanya bisa terdiam dengan tubuh kami yang tak henti-hentinya gemeteran. Kami hanya bisa menutup mata kami, berharap keajaiban Tuhan berhasil menyelamatkan kami. Namun anehnya, beberapa saat kemudian kami sudah tidak lagi mendengar suara mengerikan sosok-sosok itu. Kami pun mencoba untuk membuka mata kami perlahan-lahan. Dan benar saja, semua makhluk mengerikan itu nyatanya sudah menghilang. Entah apa yang membuat mereka pergi begitu saja, aku sendiri tidak tahu pasti. Namun setelah kami berbalik arah, ternyata di belakang kami sudah berdiri kakek yang mengaku sebagai kakek kandungku. Bagas, kamu mau kemana? Ucap sang kakek seraya tersenyum masam. Kek, Bagas mau pulang, Kek. Aku berucap dengan gemeteran. Nyatanya semua makhluk mengerikan itu pergi karena melihat kakek. Sebegitu berpengaruhnya kakek di tempat yang saat ini aku pijaki. Sampai makhluk-makhluk mengerikan itu pun tidak bisa berkutik sedikit pun. Pulang kemana, Bagas? Tempat kamu di sini. Bukan, Kek. Tempat Bagas bukan di sini. Kakek pun kembali mengingatkanku tentang kejamnya hidup yang aku jalani. Sikap kakek kembali manis, sama seperti saat pertama kali berjumpa. Namun kali ini Adi dan Fajar terus berusaha untuk meyakinkanku bahwa kakek yang mengaku kakek kandungku memiliki niat yang buruk. Bagaimanapun juga rumah yang sejatinya rumah adalah tempatku berasal, bukan di tempat ini. Tanpa basa-basi, Adi dan Fajar pun langsung bergegas untuk menarik tanganku agar aku tidak termakan tipu daya kakek. Karena di mana mereka, kakek adalah sosok yang mengerikan, sangat berbeda dengan apa yang aku lihat. Aku melihat kakek adalah sosok yang meneduhkan, namun Adi dan Fajar justru sebaliknya. Meski tubuhku sudah ditarik oleh Adi dan Fajar, namun tatapanku masih mengarah ke kakek. Ada rasa berat meninggalkan kakek seorang diri di tempat ini, namun Adi dan Fajar terus berusaha untuk menyadarkanku. Sadar, Bagas! Sadar! Dia bukan kakekmu! Dia sosok yang mengerikan! Semakin jauh aku memandang kakek, wajah kakek memang benar-benar berubah mengerikan. Bukan seperti kakek yang pertama kali aku temui. Tatapannya begitu tajam, melotot, dan memerah. Sangat persis dengan sosok yang aku temui saat perjalanan menuju pos 4. Sosok mata merah yang terus-menerus melotot memandangiku. Sumpah, ucapan kalian benar. Kakek benar-benar sosok yang mengerikan. Ucapku kepada kedua temanku itu. Kami kembali berlari terbirit-birit, berharap kakek tidak lagi mengejar ke arah kami. Perlahan malam yang sangat-sangat melelahkan itu. Entah sudah berapa lama kami bertiga berada di sini. Di tempat yang benar-benar membuat kami merinding, ketakutan di sepanjang waktunya. Tempat di mana kami tidak kunjung menemukan jalan keluar. Fajar, Adi, kita mau kemana sekarang? Kita coba rehat dulu aja, sembari memohon pertolongan kepada Allah. Ucap Adi, berusaha untuk menenangkan kami. Akhirnya kami pun kembali rehat, minum dan makan cemilan yang masih tersisa di dalam ransel kami. Tanpa sadar, persediaan air benar-benar menipis. Karena memang sejak awal, Adi dan Fajar hanya membawa sedikit air di dalam pendakian ini. Maaf Di, Jar. Karena udah
membawa kalian masuk ke dalam tempat ini. Sudahlah, jangan menyalahkan diri kamu sendiri, Gas. Kami menyusul kamu pun juga karena kemauan kami sendiri. Sejak awal, firasat kami sudah tidak enak. Kalau malam ini menjadi malam terakhir dalam hidupku, aku mau ngucapin beribu rasa terima kasihku kepada kalian yang sudah begitu baik terhadapku. Hus, jangan bicara begitu, Gas. Kita pasti selamat kok. Adi berusaha untuk menguatkanku. Ia juga terus meyakinkanku bahwa hal pelik yang saat ini sedang kami alami pasti menemukan titik ujung. Entah akan berakhir selamat atau wafat, paling tidak kami sudah berusaha untuk mempertahankan hidup sampai sejauh ini. Kami bertiga benar-benar berada di titik pasrah akan hidup. Namun, akulah yang merasakan rasa kalut yang begitu hebat. Andai sedari awal aku mau mengikuti ucapan mereka untuk tidak ikut bersama kakek, tentu kami bertiga sudah sampai di base camp dan tidak terjebak di tempat yang entah di mana ini. Namun nasi sudah menjadi bubur, semua sudah terjadi. Saat ini kami hanya bisa pasrah sembari terus berusaha untuk mencari jalan keluar agar kami bisa secepat mungkin keluar dari jeratan makhluk-makhluk mengerikan yang ada di tempat ini. Setelahnya kami pun memilih untuk menunaikan sholat malam. Kami bertayamum karena minimnya air yang kami punya. Setelahnya kami pun bergegas untuk menunaikan sholat malam, meminta petunjuk sekaligus meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya itulah satu-satunya hal yang bisa kami lakukan di tengah kebuntuan hidup kami di atas Gunung Raung. Saat berdoa, tangis kami pun pecah. Karena memang kami sudah sepasrah itu dengan hidup. Namun kami masih begitu ingin untuk kembali ke rumah, bertemu dengan keluarga yang benar-benar keluarga. Selepas berdoa, rasa kantuk pun benar-benar mendera kami bertiga. Akhirnya kami pun tanpa sengaja tertidur dengan begitu pulasnya. Kami tidak lagi memikirkan tentang makhluk-makhluk mengerikan di tempat ini. Kami hanya ingin tidur. Di tengah tidurku, aku melihat ayah dan ibu datang menghampiriku. Ayah dan ibu menangis terseduh-seduh, sembari terus memanggil-manggil namaku. Entah apa yang telah terjadi pada mereka. Namun aku begitu kalut di tengah mimpi malamku itu. Nak, pulang nak. Pulang, ucap kedua orang tuaku dalam mimpi malamku itu. Sontak hal itu membuat aku gelisah, hingga aku pun terbangun dari mimpiku. Aku kemudian membangunkan Adi dan juga Fajar, karena aku cukup takut jika harus terjaga seorang diri. Beruntung mereka dengan mudahnya bangun setelah aku bangunkan. Aku pun kemudian menangis terseduh-seduh dengan tiba-tiba. Sontak hal itu membuat Fajar dan Adi terlihat kebingungan. Gas, kamu kenapa? Kok nangis? Iya, Di. Aku ingat ayah dan ibu. Meskipun mereka kerap kali memperlakukanku buruk, namun merekalah alasan aku untuk hidup. Mereka datang ke mimpiku dan memintaku untuk pulang. Kalau begitu, ayo kita pulang. Kita harus berusaha lagi, ucap Fajar memberikanku semangat. Kami pun kemudian kembali beranjak dan kembali melanjutkan perjalanan untuk menemukan jalan keluar. Saat kami sedang berjalan di tengah kepasrahan, kami melihat ada seekor burung dengan tiba-tiba saja terbang rendah dan kemudian berjalan di atas tanah tepat di depan kami bertiga. Apa mungkin ini petunjuk dari Allah? Coba kita ikuti arah kaki burung ini. Iya, tidak masalah kalau kita coba. Kami pun berjalan pelan, mengikuti langkah kaki burung di depan kami dengan harapan burung itu akan membawa kami ke jalan yang sepatutnya. Kami berjalan begitu jauh, burung itu tidak kunjung terbang. Ia memilih untuk tetap berjalan persis seperti sedang menunjukkan arah kepada kami bertiga. Langkah kaki kami benar-benar mengimbangi sang burung. Jika langkah burung itu pelan, kami pun ikut melangkah dengan pelan. Namun jika langkah burung itu mulai cepat, kami pun mengikuti langkah cepatnya tersebut. Kami tidak ingin kehilangan jejak. Semakin jauh langkah kami, semakin sedikit pula keganjilan yang kami alami.
kami mulai merasakan titik lega karenanya. Setelah berjalan cukup jauh dan cukup lama, dari kejauhan kami melihat sebuah cahaya yang benar-benar menyilaukan. Seperti ada sekat pembatas di antara gelapnya malam dan cahaya siang. Sepertinya kita akan segera keluar dari jeratan tempat ini. Jika memang benar, aku benar-benar lega. Akhirnya, kita bisa selamat. Iya, kita pasti selamat kali ini. Benar saja. Burung itu benar-benar membawa kami ke titik cahaya yang kami lihat dari kejauhan itu. Burung itu benar-benar menuntun kami ke arah jalan yang benar. Kami pun akhirnya berhasil keluar. Setelah kami kembali ke jalur pendakian yang benar, burung itu pun lantas menghilang begitu saja. Kami bertiga saling berpelukan karena kami benar-benar merasa begitu senang dan benar-benar lega. Pada akhirnya kami selamat dan tidak ada satupun di antara kami yang wafat di Gunung Raung. Namun anehnya, saat kami keluar, kami sudah berada di atas puncak bendera. Rasanya sangat sulit dipahami oleh akal pikiran kami. Padahal jelas-jelas sebelumnya kami berada di pos 4. Tapi mengapa secara tiba-tiba saat kami keluar, kami sudah ada di puncak bendera? Ini benar-benar aneh, namun nyata. Anehnya lagi, saat berada di puncak bendera, semua orang memandang ke arah kami. Para pendaki yang kebetulan ada di atas puncak bendera, ada kurang lebih 10 pendaki yang menatap heran kepada kami bertiga. Mereka pun menghampiri kami tanpa basa-basi. Kalian datang dari mana? Tanya salah seorang pendaki. Bukankah kalian pendaki yang dinyatakan hilang itu? Ucap pendaki lainnya, sesaat setelah memperhatikan wajah kami dengan saksama. Benar, ternyata kalian pendaki yang hilang itu. Tim SAR sudah mencari kalian kurang lebih 1 minggu. Bahkan mereka sempat memberi pesan kepada kami untuk berupaya mencari kalian juga saat akan melakukan pendakian. Ucap pendaki lainnya. Tanpa basa-basi, para pendaki itu pun lantas membawa kami turun menuju base camp Raung. Di sepanjang perjalanan, mereka terus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada kami hingga kami menghilang begitu lama, bahkan sampai 1 minggu tanpa adanya jejak yang tertinggal. Kami pun tidak kuasa untuk menceritakan detail peristiwa yang kami alami, karena jujur, kami masih begitu syok. Kami bahkan belum percaya sepenuhnya jika kami benar-benar selamat dan masih hidup. Bahkan tanpa ada cacat sedikit pun di tubuh kami, meskipun kami mengalami banyak peristiwa pelik di atas Raung. Karena melihat kondisi kami yang begitu payah saat itu, para pendaki itu pun menopang tubuh kami, karena mereka tidak ingin kami tumbang di tengah perjalanan turun menuju base camp. Sesampainya di base camp, kami bertiga langsung disambut oleh tim SAR yang baru saja selesai melakukan pencarian kami. Mereka lantas menyambut kami dengan perasaan yang terlihat begitu lega. Karena tidak ingin terjadi hal buruk kepada kami bertiga, tim SAR pun bergegas untuk membawa kami bertiga ke klinik terdekat untuk memastikan kondisi kami. Beruntung kondisi kami stabil dan tidak ada luka-luka di sekitar tubuh kami. Setelah proses pemeriksaan selesai, kami pun dibawa oleh tim SAR ke sebuah pos yang kami sendiri pun tidak tahu. Sepertinya mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, hingga kami menghilang bahkan sampai 1 minggu lamanya. Aku pun kemudian menceritakan semua peristiwa yang kami alami di sepanjang pendakian yang kami lakukan. Dari mulai naik saat malam tabu, hingga kami naik dengan beranggotakan ganjil. Banyaknya keganjilan yang kami alami, dari mulai mendengar suara kaki kuda dan kusir di baliknya. Melihat mata melotot merah yang terus memperhatikan kami di sepanjang pendakian. Tidak hanya itu, aku pun menceritakan perihal pertemuanku dengan kakek yang mengaku sebagai kakek kandungku. Hingga sang kakek lantas membawaku masuk ke dalam tempat yang sangat berbeda dengan jalur pendakian Raung. Tempat di mana jam tanganku mendadak tidak berfungsi, dan tempat di mana kami hanya menjumpai malam tanpa ada siang sedikit pun.
tempat di mana aku masuk ke dalam sebuah pemukiman mengerikan yang sedang melakukan sebuah ritual di pendopo sana. Entah ritual pemujaan atau lainnya, aku sendiri tidak begitu tahu pasti. Namun satu hal yang aku dengar, mereka berniat untuk menjadikanku abdi dalam di sana, bersama sang kakek yang mengaku sebagai kakek kandungku itu. Hingga pada akhirnya, kedua kawanku, Adi dan Fajar, datang untuk menyelamatkanku, karena memang mereka memiliki firasat buruk sedari awal. Karena ternyata di pandangan mereka, kakek yang mengaku sebagai kakek kandungku itu adalah sosok yang mengerikan, sangat berbeda dengan apa yang aku lihat. Kami berhasil keluar pun atas bantuan seekor burung yang ternyata datang untuk menuntun kami keluar dari jeratan tempat mengerikan itu. Jika kami tidak dihampiri oleh sosok burung itu, mungkin kami bertiga masih terperangkap di dalam dimensi tersebut, dan entah apakah kami akan berhasil kembali atau berakhir mati. Mendengar semua ceritaku, tim SAR dan beberapa penduduk sekitar pun nampak begitu kaget. Karena nyatanya sangat banyak hal buruk terjadi di dalam pendakian yang kami alami. Mereka hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa henti. Beruntung kalian masih selamat. Tuhan masih memberikan kalian kesempatan untuk hidup, ujar salah seorang penduduk kepadaku. Percaya atau tidak, malam tabu memang ada, meskipun sampai detik ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Sehingga tidak sepatutnya kalian naik di malam itu, terlebih lagi dengan jumlah kalian yang ganjil. Perkuat iman dan terus bersikap baik di sepanjang perjalanan akan menolong kalian saat berada di Gunung Raung sana. Meskipun perihal keselamatan hanya Tuhanlah yang bisa menjaminnya, saya berharap kalian bisa belajar dari peristiwa buruk yang baru saja kalian alami, ucap salah seorang warga kepada kami bertiga. Nyatanya peristiwa itu benar-benar membuat aku tersadar. Jika memang sedari awal sudah diberikan nasihat baik, meski nasihat itu keluar dari mulut orang yang tidak dikenal sekalipun, sepantasnya aku mengikutinya saja. Aku menyesal karena aku tetap meninggikan egoku dan bersikap abai atas nasihat yang aku dapatkan sesaat sebelum naik ke Gunung Raung. Tak lama kemudian, ayah dan ibu pun datang untuk menjemputku. Mereka diberitahu oleh tim Basecamp Raung perihal kehilangannya aku di atas Gunung Raung. Setelah mereka datang, aku pun juga menceritakan perihal kakek yang mengaku sebagai sosok kakek kandungku kepada mereka. Ayah kemudian menceritakan perihal kakek kandungku. Kematian kakek yang janggal akibat kakek melakukan pemujaan di sebuah tempat yang ayah sendiri pun tidak tahu. Namun menurut orang pintar, jiwa ayah tidak kembali ke sisi Tuhan setelah ia meninggal. Justru jiwa ayah terperangkap di sebuah tempat di mana sang kakek menjadi abdi dalam di sana. Kakek diminta untuk membayar semua hal yang sudah didapatkan dengan jalan yang tidak benar. Aku pun kini menjadi paham, jika sosok yang aku temui memang benar-benar jiwa kakek yang sudah terperangkap di atas sana. Jiwa kakek yang ingin menjadikanku sebagai penggantinya di atas sana, sebab kami masih memiliki pertalian darah. Setelah semua kejadian yang menimpaku, ayah dan ibu pun menjadi sadar akan sikap buruknya selama ini kepadaku. Semenjak mendengar aku hilang di Gunung Raung, keduanya merasakan kehilangan yang begitu hebat. Mereka merasakan kehilangan anak semata wayang yang mereka sudah diperlakukan secara tidak baik. Ayah dan ibu pun meminta maaf kepadaku, terlebih lagi ibu, karena ternyata saat aku hendak pergi ke Raung, ibu sudah membohongiku perihal sakitnya ayah yang hanya karangan dia saja. Aku pun dengan besar hati mau memaafkan mereka berdua. Kini aku banyak belajar dari semua peristiwa yang aku alami. Aku pun juga merasa bersyukur, karena dengan adanya peristiwa ini, sikap ayah dan juga ibu pun berubah menjadi sangat baik. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.